Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 19102040087. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam berasal dari 3 kata, yaitu etika, bisnis, dan Islam. Definisi etika secara etimologi, etika berasal dari kata ethics, berasal dari bahasa Yunani yaitu ethikos, yang memiliki beberapa arti, yaitu sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan, moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Artinya, etika adalah aplikasi ke dalam mata moralitas. Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika juga memiliki pengertian, yaitu menurut Ahmad Amin, mengungkapkan pengertian etika di dalam etika bisnis Islam sebagai patokan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti yang baik atau buruk, serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya yang memiliki tujuan dan perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk pembuktiannya. Kemudian definisi bisnis yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dan atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, bisnis berasal dari kata bahasa Inggris business yang berasal dari kata dasar basi yang berarti sibuk. Dalam konteks ini, sibuk artinya mengerjakan sesuatu ataupun pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau laba. Secara etimologi, bisnis memiliki pengertian keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Menurut Raghib Al-Asfahani, di dalam Al-Mufradat fil Gharib Al-Quran, at-tijarah bermakna mengelola harta benda untuk mencari keuntungan. Sementara itu, Ibnu Al-Farabi mengungkapkan dalam bisnis merupakan seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan atas usahanya. Adapun definisi Islam yaitu agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Agama Islam merupakan agama yang diridhai Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Baiklah, setelah memahami definisi dari etika, bisnis, kemudian Islam, maka kita akan gabungkan menjadi etika bisnis Islam. Jika digabungkan, maka berarti suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang dipakai untuk menentukan bagaimana sifat atau sikap untuk melakukan hal yang benar yang berkenaan dengan produk, pelayanan, perusahaan, dan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam etika bisnis Islam juga mempelajari bagaimana berperilaku penuh tanggung jawab dan modal. Artinya, etika bisnis Islam itu merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral tentang kegiatan bisnis. Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Adapun prinsip etika bisnis Islam sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena ini, ada beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam sesuai yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu yang pertama, kesatuan. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium adil. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Yang kelima, kebenaran atau truth, goodness atau honesty. Adapun tujuan etika bisnis Islam, yang pertama yaitu meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, menjadi dasar hukum. Dan yang terakhir, membangun kode etik bisnis yang islami dan bermoral. Kelebihan etika bisnis Islam yaitu para pelaku bisnis bisa bekerjasama secara profesional. Persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis semakin maju.
Ketiga, kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan karena di dalam diatur agar tidak egois. Kemudian, perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat, dan terakhir, meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.